Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Adi Putra dari kelas akuntansi 3A dengan NPM 20752024. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai aset tak berwujud berdasarkan PSAK 19 revisi tahun 2010, di mana pemaparan materi ini untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama dengan dosen pengampu Ibu Evi Yuniarti, SE MSI. Lalu di slide selanjutnya ada rangka bab berdasarkan PSAK 19 revisi tahun 2010 mengenai aset tak berwujud. Di sini ada definisi, lalu ada pengakuan dan pengukuran awal, lalu ada pengukuran setelahnya, lalu ada penghentian pengakuan, lalu yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Lalu di slide selanjutnya ada definisi aset tak berwujud. Menurut PSAK 19 mendefinisikan aset tak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisiknya. Lalu berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset tak berwujud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diidentifikasi atau identifiability. Suatu aset dikatakan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi jika yang pertama, dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut, atau yang kedua, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Lalu yang kedua, ada menggali atau kontrol. Entitas dapat mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Manfaat ekonomis masa depan tersebut dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Lalu ada penghematan biaya atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut. Umumnya, pengendalian tersebut timbul karena adanya hak legal yang memiliki kekuatan dalam suatu pengadilan. Akan tetapi, hak legal tidak diperlukan jika entitas dapat melakukan pengendalian manfaat ekonomisnya untuk masa depan tersebut dengan cara lain. Lalu yang ketiga, tidak mempunyai wujud fisik. Karakteristik penting berikutnya dari aset tak berwujud adalah tidak mempunyai wujud fisik. Dalam beberapa kondisi, aset tak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau tak berwujud. Dalam situasi seperti ini, maka diperlukan pertimbangan untuk menentukan elemen mana yang lebih signifikan. Mungkin juga terdapat situasi elemen berwujud dan tak berwujud, tidak dapat beroperasi secara berpisah. Namun biaya perolehan masing-masing itu signifikan. Misalkan suatu database terdapat dalam suatu komputer, yang keduanya mempunyai harga yang mahal dan harga perolehan keduanya dapat diidentifikasi secara terpisah. Kedua elemen tersebut juga memiliki masa manfaat yang berbeda. Dalam situasi tersebut, maka lebih tepat untuk mencatat kedua komponen aset berwujud dan tak berwujud secara terpisah. Lalu ada pengakuan aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika yang pertama, memenuhi definisi aset tak berwujud. Lalu yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu ada dua. Yang pertama, ada kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dan yang kedua, ada biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
Lalu selanjutnya ada aset tak berwujud pada awal pengakuannya, harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud tergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut di akuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu ada 5. Yang pertama, ada perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya terdiri atas yang pertama ada harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. Lalu yang kedua, ada biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut, sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Lalu selanjutnya yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis menurut PSAK 22 adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis bukanlah hal yang mudah. Jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran terbaik. Jika aset tak berwujud tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal transaksi di akuisisi. Aset tak berwujud yang timbul dari kombinasi bisnis harus diakui terpisah dari goodwill, kecuali jika biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis tidak dapat diukur secara anggal, maka aset tersebut tidak diakui secara terpisah, tapi dimasukkan sebagai goodwill. Lalu yang ketiga ada akuisisi dengan hibah pemerintah. Aset tak berwujud juga dapat diperoleh melalui hibah pemerintah. Pemerintah dapat memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud seperti hak untuk mendarat di bandara udara, hak beroperasi pada stasiun televisi atau radio, hak impor atau hak kuota, atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya kepada entitas tertentu. Entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud tersebut, yaitu yang pertama, mengakui sebesar nilai wajar, atau yang kedua, mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluarannya yang berhubungan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Lalu yang selanjutnya yang keempat, pertukaran aset. Cara lain, perolehan aset tak berwujud adalah melalui pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter, atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Sama seperti pada pertukaran aset tetap, biaya perolehan dari aset tak berwujud diperoleh pertukaran adalah diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama, transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial, atau yang kedua, nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Jika aset yang diperoleh tidak diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan aset tak berwujud diukur sesuai dengan jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Bagaimana menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial? Entitas perlu mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal berikut, ada 3. Yang pertama, konfigurasi. Contohnya, risiko, waktu, dan jumlah. Dari arus kas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas dari aset yang ditukarkan. Atau
Nilai spesifik entitas dari bagian operasinya, yang dipengaruhi entitas oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran. Atau yang ketiga, perbedaan pada poin yang pertama dan kedua tadi jika dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Lalu, yang kelima ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran biaya perolehan andal. Yang kedua, identifikasi terpisah dari sumber daya lainnya. Lalu yang ketiga, kendali oleh perusahaan. Lalu selanjutnya masih berhubungan yang kelima tadi, yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau selain goodwill dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan. Tahap penelitian adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Seluruh biaya penelitian harus dibebankan pada periode yang bersangkutan. Lalu tahap pengembangan. Pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru, atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaiannya. Biaya dalam tahap pengembangan dapat dikapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima oleh entitas yang bersangkutan. Lalu terdapat 6 kriteria pengakuan spesifik yang harus dipenuhi. Seluruhnya agar biaya pengembangan dapat dikapitalisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelayakan teknik penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Lalu yang kedua, nilai untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut. Lalu yang keempat, bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Lalu yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Lalu yang keenam, kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. Lalu di slide selanjutnya ini ada pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengakuan aset tak berwujud, yaitu ada model biaya perolehan dan model revaluasi. Jika entitas memilih menggunakan model revaluasi, maka semua aset dalam kelas yang sama harus diperlakukan sama, kecuali apabila tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Yang pertama, model biaya perolehan. Jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Lalu yang kedua ada model revaluasi. Apabila revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jadi perbedaan model biaya perolehan dan model revaluasi adalah setelah pengukuran awal. Itu kalau model biaya perolehan itu menggunakan biaya perolehannya, sedangkan biaya revaluasi menggunakan nilai wajar.
Penentuan nilai wajar aset tak berwujud hanya dapat ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif aset tak berwujud tersebut. Tidak diperbolehkan menggunakan model penilaian atau teknik yang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pasar aktif adalah pasar tempat aset diperdagangkan adalah homogen, pembeli dan penjual yang berkeinginan dapat ditemukan setiap saat dan harga tersedia untuk publik. Oleh karena ketentuan tersebut, model revaluasi dapat diterapkan untuk sebagian besar aset tak berwujud. Lalu selanjutnya masih berhubungan dengan model revaluasi. Contoh model revaluasi. Sebagai ilustrasi, PT ABC memiliki aset tak berwujud dalam bentuk izin operator taksi. Izin operator taksi tersebut sering diperdagangkan di antara operator taksi yang ada atau calon operator taksi. Izin operator taksi tersebut diperoleh pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan sebesar 200 juta rupiah. Umur manfaat tersebut adalah 5 tahun dan entitas menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasinya. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, nilai diperdagangkan izin operasi tersebut adalah 240 juta rupiah dan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 adalah 80 juta rupiah. Lalu dapat kita lakukan penghitungan harga perolehan sebesar 200 juta rupiah, lalu akumulasi amortisasi sebesar 80 juta rupiah dengan sebagai pengurangnya, maka nilai tercatat dari harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi adalah sebesar 120 juta rupiah. Lalu nilai tercatat dikurangi nilai wajar sebesar 240 juta rupiah, sehingga dapat selisih revaluasi adalah sebesar 120 juta rupiah. Masih membahas mengenai contoh model revaluasi, maka ayat jurnal untuk mencatat revaluasi izin operator taksi tersebut yaitu akumulasi amortisasi izin operator taksi debit sebesar 80 juta rupiah, lalu di kredit ada izin operator taksi sebesar 80 juta rupiah. Lalu jurnal yang kedua ada izin operator taksi di debit sebesar 120 juta rupiah, lalu di sisi kredit selisih penilaian kembali aset tak berwujud sebesar 120 juta rupiah. Lalu di selanjutnya dalam pengukuran setelah perolehan terdapat amortisasi. Setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi masa manfaat terbatas dan masa manfaat tak terbatas. Dalam penentuan tersebut, semua faktor yang relevan harus dipertimbangkan. Di antaranya, yang pertama ada harapan manfaat aset bagi entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lainnya. Lalu yang kedua, tipe siklus hidup produk bagi aset dan informasi umum mengenai estimasi masa manfaat dari aset serupa yang digunakan untuk keperluan yang serupa. Lalu yang ketiga ada jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keuangan. Lalu yang keempat, stabilitas industri, di mana aset dan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Lalu yang kelima, ada perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. Lalu yang keenam, tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai
tingkat tersebut. Lalu yang ketujuh ada periode penggalian aset dan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset, seperti masa berlaku sewa yang berhubungan. Lalu yang terakhir, yang ke-8, ada apakah masa manfaat aset tergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua, masa manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep penyusutan yang berlaku untuk aset tetap. Masa manfaat tersebut harus mencerminkan periode selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset atau harga pasar dalam hal menggunakan model revaluasi, dikurangi nilai sisanya. Amortisasi dimulai pada saat aset tersebut siap untuk dipergunakan dan dihentikan. Pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya atau direklasifikasi menjadi aset tidak lancar dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58. Lalu yang ketiga ada masa manfaat tak terbatas. Suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu yang sama dalam periode waktu tersebut. Entitas dapat memperoleh masa manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Masa manfaat tidak terbatas bukan berarti masa manfaat tidak terhingga. Masa manfaat tersebut harus ditentukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk merawat aset pada standar kinerjanya. Penentuan aset tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang melebihi pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja aset sebesar kinerja standarnya. Lalu yang keempat ada penurunan nilai aset tak berwujud. Pengaturan untuk penurunan nilai mengacu kepada PSAK nomor 48 mengenai penurunan nilai aset. Entitas harus menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai di setiap periode pelaporan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas membandingkan antara jumlah tercatat aset tak berwujud dengan nilai terpulihkan sesuai dengan PSAK nomor 48. Namun apabila tidak terdapat indikasi penurunan nilai, maka tidak perlu menghitung nilai terpulihkan. Lalu selanjutnya ada penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila yang pertama dalam proses atau pelepasan, atau yang kedua ketika tidak terdapat lagi masa manfaat ekonomis masa depan diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Imbalan yang diterima pada saat penghapusan suatu aset tak berwujud diakui pada awalnya sesuai dengan nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk aset tak berwujud ditangguhkan, maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Perbedaan antara jumlah imbalan dan harga tunai tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Lalu di slide selanjutnya ada penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi tidak berkelanjutan. Kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan atau discontinue operation. Berikut adalah contoh penyajian di laporan posisi keuangan konsolidasian PT Unilever Indonesia Tbk dan anak perusahaan
30 Juni 2010 dan 31 Desember 2011. Diketahui aset tidak lancar terdapat goodwill pada tahun 2011 sebesar Rp61.925 dan untuk tahun 2010 memiliki nilai yang sama yaitu Rp61.925. Ada keterangan setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp22.029 pada tahun 2010. Sehingga nilai aset tidak berwujudnya memiliki nilai sebesar Rp617.917. Dan untuk tahun 2010 memiliki nilai aset tidak berwujud senilai Rp645.355. Lalu selanjutnya ada pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya, antara lain yang pertama, apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Lalu yang kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Lalu yang ketiga, jumlah tercatat dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Lalu selanjutnya yang kelima, pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan A. Penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Lalu B. Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58 revisi tahun 2009. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Lalu C. Peningkatan atau penurunan selama periode yang berasal dari revaluasi sesuai dengan paragraf 75, 85, dan 86. Dan dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalikan dalam pendapatan komprehensif lainnya yang sesuai dengan PSAK nomor 48 revisi 2009. Penurunan nilai aset jika ada. Lalu D. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK nomor 48 revisi tahun 2009. Penurunan nilai aset jika ada. Selanjutnya E. Kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK nomor 48 revisi tahun 2009. Penurunan nilai aset jika ada. F. Setiap amortisasi yang diakui selama periode. Lalu G. Selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan ke mata uang penyajian dan translasi operasi luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas, dan H. Perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Demikian penyampaian dan pemaparan materi mengenai aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19 revisi tahun 2010 untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Apabila ada kata-kata yang salah selama penyampaian dan pemaparan ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.